selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. one more time, kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Saudara, marilah terima berkat Tuhan. Ibadah pagi ini kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa, dan pertolongan dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Ayat pembimbing terambil dari Mazmur 118 ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya persilakan duduk dan kita akan masuk di dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, hanya karena kemurahan dan pertolongan-Mu lah kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami boleh ada di rumah-Mu. Semua hanya karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini, sebagai gereja Tuhan, sebagai tubuh Kristus, kami mau bersatu hati Tuhan, mendoakan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami mau membawa nama-nama mereka ke hadapan-Mu. Kami teringat untuk Ibu Lilia, Pak Harili, Ibu Nina Panginda, semua Tuhan, mereka-mereka ini membutuhkan pemulihan yang daripada-Mu. Oh, biarlah kuasa kesembuhan yang berasal daripada-Mu boleh terjadi bagi mereka. Tolong mereka untuk tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga kami mau berdoa secara khusus untuk Bapak Berry Porung dan keluarga, untuk Ibu Esther Francis dan keluarga dalam masa kedukaan ini. Berikan mereka kekuatan dan penghiburan yang sempurna yang berasal daripada-Mu Tuhan. Sebagai manusia memang tidak mudah, tapi kami memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus.
bahwa Lili Cheng sudah bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Dan kami mau menyerahkan segala persiapan dari ibadah penghiburan maupun funeral yang akan diadakan pada tanggal 1 Februari nanti. Biarlah Tuhan memberkati segala persiapan sehingga semuanya ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Melalui acara ini hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Bapa. Dan juga kami mau berdoa Tuhan untuk pelayanan Pak Edi di Medan, di Lubuk Pakam, di Binjai, dan juga di Pematang Siantar. Baik di dalam KKR siswa, mahasiswa, guru, dosen, orang tua murid dan KKR umum. Tuhan berkati pelayanan Pak Edi dan tim, sehingga melalui kehadiran dia, banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan. Berikan dia kekuatan, berikan dia kesehatan, jauhkan dia dari mara bahaya maupun hal-hal yang mengganggu, sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik. Dan akhir bulan Pak Edi boleh kembali di tempat ini. Terima kasih Bapak. Juga teringat untuk korban kebakaran yang terjadi di LA. Oh Tuhan, kasihani mereka. Biarlah melalui kejadian ini, kami lagi mau belajar bahwa materi bukanlah hal yang utama. Karena itu, ajari kami untuk mengutamakan hal-hal yang bernilai kekal, bukan hal-hal yang bernilai sementara. Karena itu biarlah kami mengutamakan Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini juga kami mau serahkan setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Engkau tahu Tuhan, pribadi lepas pribadi yang menghadapi masalah, baik di dalam masalah keluarga, pekerjaan, kesehatan, sekolah, relasi, bisnis, keuangan, teman hidup, status dan lain sebagainya. Kami serahkan semua pergumulan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkaulah jalan keluar dalam pergumulan kami. Hanya Engkaulah kekuatan di dalam pergumulan kami. Dan kami percaya biarlah cara dan waktu Tuhan yang akan menolong setiap pergumulan dan masalah yang kami hadapi. Ajari kami untuk tetap beriman dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, inilah doa kami dan kami percaya Engkau mendengar dan biarlah Engkau menjawab sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara belum capek kan? Belum capek memuji Tuhan? We're not tired yet, right? To praise the Lord? Good. We're going to continue praising the Lord with the song Datanglah dan Bertata. Great is our God. Mari kita berdiri and let us stand up and praise the Lord. Cakwarala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu di
kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dinyatakan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Great is our God. Great is our God. Amen. Great is our God. While we remain standing, let us do the Apostles' Creed. Right. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menjadi sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebaikan tubuh, dan hidup yang kekal. Amen. Berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru
dan dalam duka, saat kita kehilangan, saat kita sendiri, saat kita gagal, saat kita sukses. Dia Allah kita yang setia, menemani, menghibur kita. Dia Tuhan yang setia. Sekali Yesus, tetap Yesus. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Selamanya. As we prepare to give our offering, this song, Sukacita Melimpah, reflects the overflowing joy that comes from God's blessings. Ketika kita bersiap untuk memberi, lagu ini mencerminkan sukacita melimpah yang datang dari berkat Tuhan. As we sing, let us reflect on this. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Mari kita berdiri, let us stand up. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas sukacita, sukacita dalam Tuhan
melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Let us pray. Our Father God, Lord, we thank you, Father God, for all the blessings you continue to give to us each and every day. And Lord, that we get to partner with you in giving, Lord. May you use this offering to further your kingdom here on earth. We thank you, Lord. In the name of your precious Son, Jesus Christ, we pray. Amen. As we prepare for the Word of God, we're going to be singing one final song. The song is called I Trust in God. And my hope is that as we go through life, all the different things that happen in our life, that there is one person that we can trust, and that is God. You know, people may fail us, but God will never fail us. So let us sing this song, I Trust in God. Blessed assurance, and Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time, and born of His Spirit, and washed in His blood. And what He did for me on Calvary is more than enough. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, and all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song, and praising my risen King and Savior all the day long. Oh, I trust in God. Mari kita berdiri, let us stand up. Let us stand up and sing this song. Will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's
trust him. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust him. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. I sought the Lord, and he heard, and he answered. That's why I trust him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saat ini kita mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu dan juga youth yang akan masuk dalam kelas. Mari kita berdoa. Only because of God's grace, we are here in your house. And now, we pray for Sunday school children and youth. Bless them in the class. Also bless the teacher, God, so they can live in your truth. In the name of Jesus we pray. Amen. Sekali lagi mari kita tundukkan kepala sejenak untuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas semua keadaan yang kami alami sepanjang hidup kami. Kami percaya bahwa ada mujizat yang akan terjadi dalam hidup kami saat kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa, jadikan kami pribadi yang kuat, pribadi yang tidak gampang mengeluh, pribadi yang tidak gampang menyerah menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Kami menyerahkan pemberitaan sabda firman-Mu, kiranya Tuhan bersabda kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya mengajak jemaat untuk merenungkan sabda firman Tuhan dengan sebuah tema hidup bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang akan kita renungkan bersama-sama pada ibadah pagi hari ini. Pembacaan ayat firman Tuhan terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20, demikianlah sabda firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang berbahagia adalah saudara yang lapar, haus, dan dengan setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Perkenankan mula pertama saya menyampaikan selamat Natal tahun 2024 dan selamat tahun baru 2025 kepada Bapak Ibu jemaat sekalian. Doa dan harapan saya, kita tetap semangat untuk semakin bertumbuh, melayani Tuhan, dan sungguh kita bersyukur di tengah situasi kondisi dunia yang tidak mudah. Tapi kita tetap percaya Tuhan kita gembala yang baik selalu beserta dengan kita. Dunia tidak bisa kita harapkan dalam hidup ini. Hanya Tuhan satu-satunya. Kita percaya Bapak Ibu jemaat bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman Tuhan yang kita baca, kita dengar, kita renungkan, bukan sekedar teori belaka. Firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, kita dengarkan, bukan sekedar ilmu belaka atau ide yang abstrak.
melainkan firman yang kita baca secara konkret adalah firman yang hidup. Itu menjadi iman kita. Oleh karenanya, saudara, atas perkenan Tuhan pagi hari ini, kita menginjakan minggu yang ketiga di tahun 2025. Melalui tema ini, kita diajak bersama-sama hidup selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya merenungkan Bapak Ibu Jemaat, ada begitu banyak cara iblis menjerat hidup manusia. Sehingga kita tidak lagi bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Siapa yang pernah menyana, siapa yang pernah menyangka, di mana di tahun awal 2025 ini, kita punya harapan-harapan yang indah. Kita punya mimpi-mimpi yang baik dalam hidup ini. Tetapi, musibah kebakaran terjadi. Tidak ada yang pernah menduga, saudara. Tidak ada yang pernah menyangka kota Los Angeles pada musim dingin seperti ini, yang biasanya turun hujan, sekalipun memang kita pun tetap dalam kondisi cuaca yang dingin, tetapi siapa sangka kebakaran terjadi. Tidak ada, saudara, yang menyangka. Ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita pahami dalam hidup ini. Perjalanan demi perjalanan hidup kita, hari demi hari yang kita tapaki dalam hidup kita ini, tidak ada yang bisa memprediksi apa yang ada di depan kita. Sementara, saudara, kita melihat dalam hidup iman kekristenan kita, kita tidak lepas dari yang namanya pergumulan demi pergumulan hidup ini. Kita percaya kepada Tuhan. Kita punya iman, ya. Kita tiap minggu bergereja, ya. Kita melayani, ya. Banyak teori-teori teologi bergereja yang bermunculan. Gereja yang besar, gereja yang kecil bermunculan. Sementara, saudara, gereja saling bersaing satu dengan yang lain. Tidak pernah habis-habisnya. Pergumulan seperti ini dihadapi oleh kita semua. Sementara di sisi lain, kita di dalam gereja bersukacita, memuji, memuliakan, melayani Tuhan, tapi kita lupa. Di seberang kita sana, ada banyak ribuan orang-orang yang sedang menderita, yang sedang bergumul, yang sedang mengalami kesulitan, musibah-musibah, sakit penyakit. Mereka menjerit, Tuhan, kau di mana? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini membuat orang semakin menjadi takut. Setiap kita tertekan dari hari demi hari, hidup kita menjadi gelisah, kehilangan pengharapan, seolah-olah kita tidak ada lagi semangat hidup. Buat apa Tuhan aku hidup? Toh di dunia sana yang saya hadapi hanya pergumulan demi pergumulan, musibah demi musibah, sakit penyakit demi sakit penyakit. Saudara-saudara, hari ini, pagi hari ini, ada kabar sukacita dalam semua pergumulan yang kita hadapi. Firman Tuhan menasihati kepada kita pagi hari ini, hidup selalu bersyukur kepada Tuhan. Hidup selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, firman Tuhan mengajak kepada kita pagi hari ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Sehebat-hebatnya manusia, sepandai-pandainya manusia, tapi kalau kita tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan, hidup kita, saudara-saudara, seringkali mengalami kekosongan jiwa ini. Kita seringkali bertanya, Tuhan, di mana Engkau?
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa hidup ini penuh dengan warna-warni. Ada merah, putih, hitam, gelap. Segala macam warna-warni ada dalam hidup kita. Warna-warni menggambarkan pergumulan, tantangan, kesulitan yang kita hadapi. Ada masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidup kita ini. Itulah warna-warni hidup kita, saudara. Dan perjalanan hidup kita, saudara, yang mana kita sedang menuju pada satu pelabuhan. Di dalam perjalanan iman kita ada titik-titik persinggahan. Dan titik-titik persinggahan itu membuat kita kadangkala bergumul. Ada persinggahan-persinggahan yang menyenangkan. Ada persinggahan-persinggahan yang membuat kita harus bergumul. Dan itulah perjalanan hidup di mana kita sedang menuju pada satu pelabuhan yang pada akhirnya kita tempuh pelabuhan itu. Tetapi pada saat kita menapakinya, kita sedang menapaki titik-titik yang seringkali membuat kita ini bergumul. Saudara-saudara, ada orang yang tidak pernah merasa puas dalam hidup ini. Kita tidak pernah puas dalam hidup ini. Ada seekor burung gagak yang merasa sangat tidak puas dengan hidupnya. Dia mengeluh. Dia berkata, burung gagak hitam yang kerjaannya hanya kuak, kuak, kuak. Dan dia mengeluh, tidak puas dengan hidupnya. Suatu hari, saudara, dia melihat seekor angsa yang berbulu putih. Dia langsung membandingkan dengan dirinya yang sangat hitam dengan angsa yang putih. Lalu sang gagak ini menghampiri angsa itu dan berkata, "Angsa, kamu pasti burung paling bahagia di dunia ini. Kamu sangat putih, cantik, mulus." Ini kata gagak. Semua orang pasti menyukai kamu. Lalu si angsa menjawab, "Mulanya saya juga merasa begitu, gagak. Sampai saya melihat seekor burung kakak tua yang memiliki dua warna. Saya pikir burung kakak tua adalah burung yang paling bahagia di dunia ini. Harganya mahal, banyak orang yang menyukai warna yang indah dan bisa ngomong." Saya ada satu jemaat, saudara, dia piara ini burung ini, saudara. Bisa ngomong memang. Kadang-kadang kita hari Jumat ada persekutuan di rumahnya. Lalu sebelum persekutuan, burung kakak tua ini ngoceh. "Haleluya, haleluya." Ini tak pikir burung ini ya hebat juga ya. Diajar memang. "Puji Tuhan, puji Tuhan." Ini rumahnya persekutuan, nama jemaatnya namanya Dodo. Ya, itu ada yang kenal. Dia panggil, "Dodo, Dodo, Dodo." Ini burung ya, tak pikir ya bisa nyebut nama majikannya tuh, "Dodo, Dodo." Saya pikir kalau saya piara burung mungkin panggil juga ya, "Agus Dodi." Wah. Ya. Ya. Tapi ini burung kakak tua, saudara. Ya. Dia dianggap burung yang harganya mahal, warnanya indah, bisa ngomong. Lalu saudara, si gagak mendekati burung kakak tua dan mengatakan hal yang sama. Lalu kakak tua menjawab, "Saya hidup bahagia sampai saya melihat seekor burung merak. Bulunya sangat indah, berwarna-warni." Burung gagak itu kemudian menemui burung merak dan berkata, "Merak, kamu ini sangat cantik sekali. Banyak orang suka melihat kamu.
Saya pikir kamu adalah burung yang paling bahagia di dunia ini. Sang merak berkata dengan sedih, saya pikir saya memang burung yang dianggap paling indah di dunia ini. Tetapi karena keindahannya ini, saya terjebak dalam sangkar dari waktu ke waktu. Tidak bisa kemana-mana. Yang bisa menikmati hanya sang majikan saja. Lalu burung ini berkata kepada sang gagak, "Gagak, saya pikir saya akan senang sekali bisa berkelana kemana-mana dengan bebas. Saya ini justru iri pada kamu, Gagak. Kamu bisa berpergian kemana-mana." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ilustrasi pada pagi hari ini merupakan satu gambaran, satu nasihat bagaimana gambaran hidup manusia dicengkram oleh keluhan demi keluhan. Tidak pernah bisa merasa puas dalam hidup kita ini. Kita selalu melihat yang lain yang lebih baik, yang lain lebih baik, yang lain lebih baik. Dalam bahasa Jawa, saudara, sawang sinawang. Tahu ya, orang Jawa ya. Selalu melihat orang lain itu lebih baik. Selalu melihat orang lain itu lebih indah. Padahal, kalau kita ada di posisi dia, belum tentu. Lalu kita mulai membanding-bandingkan. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mau tidak mau, suka tidak suka dalam hidup ini, tidak ada alasan untuk kita hidup senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan, saudara. Saya belajar sedemikian rupa dalam perjalanan iman kekristenan saya, bahkan sebagai hamba Tuhan sekalipun, dengan ilmu teologi, belajar bermacam-macam. Tetapi Bapak Ibu jemaat, kuncinya kalau saya tidak pernah bisa bersyukur kepada Tuhan, tidak ada yang namanya kepuasan dalam hidup saya. Saya selalu ingin membandingkan dengan gereja lain, dengan pendeta lain. Saya ingin seperti itu. Awal-awal muda pelayanan saya, saudara, saya membandingkan. Dan saya ingin seperti hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat. Saya kejar, saudara. Namanya pendeta yang hebat-hebat. Mulai dari yang bisa menyembuhkan, yang bisa geblak. Lah macam-macam lah saudara-saudara. Hamba Tuhan itu saya kejar. Tetapi Bapak Ibu jemaat, saya lupa dalam perjalanan iman kekristenan saya, sebagai hamba Tuhan sekalipun, saya lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak pernah bersyukur atas kasih karunia Tuhan dalam panggilan hidup saya ini. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca surat Efesus ini, yang ditulis oleh Rasul Paulus. Paulus mendorong umat Tuhan di Efesus untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Rasul Paulus berkata, ucaplah syukur senantiasa. Tidak ada yang lain. Rasul Paulus, kita kenal orang yang sangat hebat. Ilmu teologianya, pelayanannya. Kalau saudara membaca dalam kitab Perjanjian Baru, banyak surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Tetapi di sisi lain, Bapak Ibu jemaat, Rasul Paulus pun menghadapi tantangan demi tantangan, pergumulan demi pergumulan. Dia memberitakan Injil di penjara, dia ditentang, lalu dalam perjalanan hidup pribadinya, dia sakit, ada duri dalam hidupnya. Lalu matanya rabun. Dan saya mencoba menyelidiki Rasul Paulus ini. Sampai akhir hidupnya tidak pernah mengalami kesembuhan. Tidak tercatat. Tapi dia jalani. Sekalipun mata rabun. Sekalipun ada duri dalam hidupnya. Tapi tetap
Toh Rasul Paulus mengatakan ucapan syukur demi ucapan syukur dia sampaikan kepada jemaat yang dilayaninya. Bagaimana saudara-saudara dengan ucapan syukur dalam hidup kita? Mengapa ucapan syukur atas segala sesuatu harus kita jalankan, kita ungkapkan dalam hidup kita? Saudara-saudara yang saya kasih, ada 3 hal penting di awal tahun 2025 ini. Kita merenungkan firman Tuhan ini. Ungkapan Rasul Paulus kepada kita semua. Hidup bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu Jemaat, dengan bersyukur kita dimampukan bertahan dalam menghadapi ujian. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, maka saudara dan saya kita dimampukan dalam menghadapi ujian. Setiap kita, saudara-saudara, tidak lepas dari yang namanya ujian demi ujian. Hari demi hari, waktu demi waktu, tahun demi tahun. Dengan bertambahnya umur kita, usia kita, kita tidak pernah lepas dari yang namanya ujian demi ujian. Ujian membuat seseorang lebih maju, lebih baik, lebih mengenal, lebih bersandar kepada Kristus. Allah kita, saudara, adalah Allah yang baik, bukan? Harus kita imani itu, saudara. Allah kita adalah Allah yang baik. Sekalipun dia mengizinkan ujian demi ujian dalam hidup kita. Tetapi Tuhan memberi kekuatan, kemampuan, dia menyertai dan dia menolong, dia memberikan solusi dan membuka jalan kepada kita. Harus kita akui, harus kita imani Bapak Ibu Jemaat. Allah tidak pernah berdusta dalam hidup kita. Tidak pernah Allah berdusta kepada kita. Allah selalu menepati janjinya. Sekalipun dia menguji setiap kita. Dan melalui ujian itu, saudara, kita sedang ada dalam proses kehidupan iman kita. Saudara dan saya, kita diproses dalam perjalanan hidup kita. Dan yang namanya proses tidak enak, saudara. Tidak menyenangkan kalau kita ini diproses oleh Tuhan. Siapa sih yang senang dengan kata proses? Tidak ada. Berulang kali. Saudara-saudara, hidup iman saya diproses demikian luar biasa. Dan saya selalu mengeluh. Saya selalu berkata, Tuhan lepaskanlah aku dari proses yang tidak menyenangkan ini. Tapi saya lupa. Proses itu membuat saya semakin dewasa. Proses itu membuat saya semakin mengenal, bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Saudara-saudara, mari kita jalani hidup ini dengan sebuah ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena memang manusia tidak pernah puas dalam hidup ini. Sudah dikasih pintar main musik, tidak puas. Sudah dikasih pintar nyanyi dengan suara yang indah, tidak puas. Sudah dikasih gereja si A, tidak puas dengan gereja A. Sudah dikasih dengan pendetanya yang lembut, tidak senang dengan pendeta yang lembut. Pendetanya lemah lembut, gak tegas. Dikasih pendeta yang tegas, pendetanya marah-marah melulu. Dikasih pendeta yang kurus, pendetanya kurus. Gak ada berkat. Dikasih pendeta yang gemuk, walah ini pendetanya makan melulu, gak pernah puasa. Serba salah tuh manusia. Bapak Ibu Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat seorang yang bernama Fanny Crosby. Dia menulis lebih dari 8.000 lagu rohani. Meskipun saudara-saudara dikatakan buta sejak usia 6 minggu, ia tidak mempersalahkan Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh.
Suatu kali ada seorang hamba Tuhan berkata kepadanya, sayang sekali. Ya, Sang Pencipta memberi Anda penglihatan yang buruk. Padahal Dia memberi karunia-karunia yang indah pada hidupmu. Lalu Fanny Crosby, saudara, dia menjawab, tahukah Anda, seandainya pada saat lahir saya bisa mengajukan sebuah permohonan, saya akan meminta agar dilahirkan buta. Ini Fanny Crosby. Dia berkata kepada seorang hamba Tuhan. Lalu hamba Tuhan itu terkejut. Loh, mengapa? Mengapa kamu meminta seperti itu? Tanyanya. Lalu Fanny Crosby berkata, karena bila saya nanti naik ke surga, wajah pertama saya yang akan saya lihat adalah wajah Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ungkapan yang sangat indah ketika saya membaca bukunya ini. Beda dengan kita, saudara. Sakit bengkek, marah-marah kita kepada Tuhan. Ya. Sakit flu, pilek. Wah, sekarang ini macam-macam, saudara. Sakit flu. Pak Pendeta, saya nggak ke gereja, sakit batuk. Tapi dia ke Las Vegas. Alah. Dia pampang di Facebook tuh. Saya pikir sialan bener. Saya gergetan juga, ya lu hari Minggu gak ke gereja, seringnya lu ke Vegas lagi. Ada lagi yang ke Disneyland. Sampai malam ditungguin tuh namanya Cinderella. Ya Tuhan. Bingung saya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita belajar dalam hidup ini. Mari kita selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur, maka saudara dan saya, kita dimampukan bertahan melewati ujian demi ujian. Sepanjang hidup kita sampai kita selesai, kita tidak akan pernah melewati yang namanya ujian demi ujian. Kalau saudara mengalami ujian demi ujian, katakan bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena dengan ujian itu kita semakin dewasa, dan kita semakin bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat, apa yang bisa kita pelajari dari ungkapan Rasul Paulus dari pasal 5 ayat yang ke-20 yang mengajak kepada kita dalam hal yang simpel, yaitu ucapan syukur. Yang kedua, dengan bersyukur, kita dimampukan menang dalam pertandingan iman. Dalam hidup ini, saudara, Alkitab mengatakan kita ada dalam sebuah pertandingan iman. Kita, saudara dan saya, sedang berada dalam sebuah pertandingan iman. Setan, saudara, sedang berusaha membuat kita tidak dekat dengan Tuhan. Setan sedang mencoba menghancurkan segala bidang kehidupan kita. Keluarga kita, hubungan suami istri, orang tua anak, dalam pelayanan kita di gereja, seringkali terjadi perselisihan. Di dalam pekerjaan kita juga menghadapi hal yang sama. Disinilah Bapak Ibu jemaat kita berjuang, kita sedang bertanding. Sementara setan mencoba menghancurkan usaha pekerjaan rumah tangga kita. Di saat kita sedang bertanding, di saat kita sedang berjuang melalui iman kita ini, setan tidak pernah tinggal diam. Tetapi jika kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan, di dalam pertandingan iman kita yang harus kita lewati, maka kita bisa diberikan kemampuan untuk menang melewati masalah demi masalah itu. Saudara-saudara, medan peperangan adalah suatu tempat yang sangat tidak enak, tegang, kegentaran, kengerian, sakit penyakit,
rumah tangga kita, anak-anak kita yang bertumbuh, macam-macam pergumulan yang kita hadapi. Kita semua menghadapi seperti itu, bukan? Saya tidak pernah memikirkan, saudara, hidup saya pun sama. Saya pikir menjadi seorang hamba Tuhan itu jalannya lurus, mulus, seperti tol. Tidak ada hambatan. Makanya saya mau jadi hamba Tuhan. Tapi ketika menjadi hamba Tuhan, pergumulan, tantangan, kesulitan ada saja. Lalu dengan bertambahnya umur, saudara, sakit penyakit muncul. Saya tidak pernah mengundang itu sakit penyakit. Sakit penyakit, mampir dong di rumah saya, bertatalah sesukamu dalam tubuh saya. Oh, nehi, saudara. Tidak pernah, saudara, saya ngundang-undang yang namanya sakit-sakit itu. Tidak pernah, saudara. Tapi usia 58, saya 58 dulu, saudara. 58 nih. Itu namanya bengkok, encok, apa saja itu mampir, saudara. Jengkelin bener tuh. Jengkelin itu penyakit. Apakah itu sebuah pertandingan iman? Ya. Karena kita ini manusia yang rapuh. Kita menghadapinya semua, saudara. Sakit penyakit, pergumulan, tantangan, kesulitan. Ingat, kita ada dalam sebuah pertandingan. Pertandingan iman kita ini, saudara, harus kita lalui, harus kita lewati, namanya pertandingan. Harus kita berjuang terus, berjuang terus, berjuang terus. Dan kalau kita bertahan, kita berjuang, kita bertanding, Tuhan akan memberi kita kemenangan. Bapak Ibu Jemaat, bersyukurlah pagi hari ini atas kesehatan. Bersyukurlah atas kekuatan demi kekuatan. Bersyukurlah atas rumah yang kita diami. Bersyukurlah untuk keluarga, teman-teman, saudara-saudara seiman di rumah, di gereja, di tempat pelayanan. Ada pengetahuan, ada keterampilan-keterampilan yang harus kita hadapi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Jika tahun ini atau di tahun lalu banyak pergumulan-pergumulan, pertandingan yang harus kita lalui. Mungkin kekasih kita meninggalkan kita. Mungkin saudara-saudara kita, teman-teman kita meninggalkan kita. Tapi tetap, apapun yang kita hadapi, ada Kristus yang selalu hidup, tinggal dalam hati kita, bertata dalam hati kita. Dan kalau kita menyadari ada Kristus yang tinggal dalam hati kita, dan kita mampu mengucap syukur setiap saat, setiap waktu, setiap detik, setiap menit. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di sanalah kita akan diberikan kemampuan kemenangan melewati pertandingan-pertandingan iman kita. Sadarilah hal itu, saudara. Kita sedang ada dalam pertandingan iman. Dan tapi kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Ada Kristus yang selalu menyertai kita. Yang terakhir, saudara, dengan bersyukur, kita melayani Tuhan dengan memberi yang terbaik. Dengan bersyukur, kita, saudara dan saya, melayani Tuhan dengan memberi yang terbaik. Saya percaya Bapak Ibu Jemaat, kita semua yang ada di gereja ini, kita pasti terlibat pelayanan, bukan? Mau pelayanan di depan mimbar, mau pelayanan yang tidak kelihatan sekalipun. Tapi yang jelas setiap kita ada di dalam pelayanan-pelayanan yang Tuhan berikan. Mungkin saudara hanya melayani sebagai pendoa syafat, tidak pernah kelihatan. Mungkin hanya sekedar memasak konsumsi di dapur, tapi tidak pernah kelihatan di dalam mimbar ini. Tapi semua apapun saudara, kita pasti dipanggil melayani Tuhan. Dan mari dalam melayani Tuhan, di tengah kondisi dunia akhir zaman ini, saya menasihati Bapak Ibu Jemaat sekalian, mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Orang yang bersyukur kepada Tuhan, dia akan melayani dengan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan setia, memberi yang terbaik. Kita melayani tanpa pamrih,
Melayani dengan rendah hati, jangan sombong melayani. Jangan tinggi hati kalau melayani. Kalau Tuhan anugerahkan karunia-karunia yang mungkin orang lain tidak dapatkan, talenta-talenta yang orang lain tidak dapatkan, bersyukurlah kepada Tuhan. Melayani tanpa bersungut-sungut. Nah, mana bisa Pak Pendeta? Itu si A nyebelin no. Wah. Itu si B nyebelin no. Itu pendetanya nyinggung saya. Sakit hati. Wah. Di Indonesia kan ada lagu ya. Sakitnya tuh di sini itu ya. Lagu apa itu pop? Saya kadang-kadang ya dengerin sih. Senang-senang begitu aja. Ya, di YouTube ada lagu-lagu pop Indonesia ya. Sakitnya tuh di sini sambil nangis gitu ya. Arah, tak pikir ya cengeng bener ya. Tapi itu hidup kita, saudara. Tapi pagi hari ini, mari kita mempercayakan pelayanan kita, hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah menolak pelayanan-pelayanan yang Tuhan panggil dalam hidup kita hanya gara-gara soal sepele. Jangan pernah. Jangan pernah. Terima dengan penuh ucapan syukur. Ya Tuhan, aku bersyukur diberi karunia, dipanggil untuk melayani Tuhan. Sekalipun itu kecil, tidak bisa dilihat, tidak ada pamrih, tidak ada ucapan syukur, tidak ada orang berterima kasih. Tapi kalau kita selalu bersyukur, kita akan selalu menjalankan panggilan pelayanan dengan penuh sukacita dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saya ingin akhiri, saudara. Anak sapi untuk Tuhan. Suatu hari, saudara, seorang petani, ini petani Kristen, ya, petani Kristen. Dia berkata kepada istrinya bahwa ia ingin memberikan suatu persembahan yang paling baik untuk pekerjaan Tuhan. Saat itu, saudara, salah satu sapi betinanya sedang hamil. Dan beberapa hari lagi akan melahirkan. Karena itu ia berkata bahwa nanti ia akan mempersembahkan anak sapi itu kepada Tuhan. Ini janji petani Kristen. Dia bilang kepada istrinya, nanti pokoknya kalau sapinya itu melahirkan, saya akan mempersembahkan anak sapi itu kepada Tuhan. Wah. Beberapa hari, saudara, berlalu. Tibalah waktu bagi induk sapi itu untuk melahirkan. Ternyata, saudara, induk sapi itu melahirkan 2 ekor anak sapi. Tidak 1, tapi 2. Petani ini menjadi bingung. Petani ini bingung, saudara, ada 2. Lalu dia mulai pikir-pikir, anak sapi yang manakah nih yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika istrinya menanyakan hal itu kepada suaminya, ia pun menjawab, biarkanlah anak-anak sapi itu bertumbuh lebih besar dahulu. Setelah mereka nanti cukup besar, barulah akan kuputuskan anak sapi yang mana yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Wah, mantap saudara-saudara ya. Mantap loh saudara. Saat saya baca ilustrasi pada titik ini, mantap. Wah, petani hebat Kristen. Wah, biar mereka bertumbuh. Dua-duanya kalau sudah bertumbuh, nanti saya akan persembahkan yang terbaik. Wah, hebat. Lalu seminggu kemudian, daerah itu diserang wabah penyakit ternak. Tidak pernah diduga, saudara. Wabah penyakit ternak, saudara. Salah satu dari kedua anak sapi itu terjangkit penyakit. Lalu tidak bisa dapat diselamatkan, alias apa? Mati. Mati. Ketika petani itu mendapati bahwa anak sapinya yang satu ini mati, dengan penuh sukacita ia keluar dari kandangnya dan lari menuju ke rumahnya, serta berkata kepada istrinya, Hani, Hani. Wah, ya, dia panggil tuh istrinya, namanya Hani. Hani, Hani, aku baru saja dari kandang dan kudapati bahwa sapinya Tuhan mati.
Istrinya heran, kaget. Lalu bertanya, apa? Sapinya Tuhan. Sapinya Tuhan mati. Bukankah engkau belum memutuskan sapi mana yang hendak kau persembahkan bagi Tuhan? Petani itu, saudara, menjawab, ya, kemarin memang belum aku putuskan mana yang aku akan persembahkan. Tetapi tadi ketika aku berada di kandang, telah aku putuskan bahwa sapi yang mati ini aku persembahkan bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat, ketika saya merenungkan hal ini, ya seringkali tanpa kita sadari kita mempersembahkan kepada Tuhan sesuatu yang mati. Kita mempersembahkan sesuatu yang tidak berguna. Kita persembahkan sisa-sisa yang ada dalam hidup kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Itu kita, saudara. Betapa seringnya kita berlaku seperti petani ini. Kita tidak mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ketika berada dalam kondisi yang buruk, ketika berada dalam kondisi yang penuh dengan sengsara, kita baru datang kepada Tuhan. Akan tetapi, Bapak Ibu jemaat, ketika kita berada dalam kondisi yang baik, menyenangkan, sehat, kaya raya, kuat, gagah, kita melupakan Tuhan. Sidang jemaat pagi hari ini, pada minggu yang ketiga, di tahun 2025. 3 hal yang kita renungkan sehubungan dengan ucapan syukur Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Ada ujian demi ujian. Saudara dan saya ada dalam sebuah pertandingan. Mungkin kita sedang ada di awal pertandingan. Mungkin sudah di tengah. Atau mungkin sudah di garis akhir pertandingan itu. Marilah kita senantiasa lakukan dengan ucapan syukur dalam hidup ini. Apapun kondisi kita, mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dengan penuh ucapan syukur hidup kita, kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sisa hidup saudara, persembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Yang terbaik. Jangan sisa-sisa. Jangan yang mati. Jangan yang buruk. Tapi yang terbaik. Persembahkan bagi Tuhan melalui gereja ini. Doa saya Tuhan memberkati dan menyertai. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sejenak. Dengan penuh ucapan syukur, kami menerima sabda firman-Mu di awal tahun 2025 ini ya Bapa. Biarlah setiap kami boleh belajar mengucap syukur dalam setiap kondisi. Sekalipun mereka atau kami pun harus melewati ujian demi ujian, pertandingan demi pertandingan, tapi dengan penuh ucapan syukur kepada Kristus Tuhan Yesus yang senantiasa bersama dengan kami. Kami akan diberikan kemenangan. Bahkan dengan bersyukur kami boleh memberikan persembahan yang terbaik. Kami doakan setiap sidang jemaat Tuhan, Tuhan menyertai sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya menjemput umatnya. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dan meresponi firman Tuhan yang kita dengar. Mari saudara, saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri dan kita naikkan pujian ini sebagai respon dari kebenaran yang kita dengar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar,
janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan keungkapan syukur, karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Sidang jemaat, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita beribadah, maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya menyebut umatnya. Haleluya, amin.